Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan. Baiklah sobat, kali ini saya akan membuat konten yang simple dan sederhana, terutama bagi teman-teman yang sedang atau akan mengajukan jabatan akademik yang lebih tinggi ya dari jabatan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menghitung kelebihan angka kredit pengajuan jabatan akademik ya. Seringkali kita mengalami hal ini ya, terutama ketika ketika mengajukan jabatan akademik, ternyata hasil penilaian PAK-nya melampaui dari PAK atau KUM yang dibutuhkan untuk jabatan akademik tertentu ya. Misalnya saya mengajukan lektor 200, ternyata hasil akhir nilainya adalah 265 dengan beberapa proporsi pembagian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kemarin juga ada yang menanyakan kepada saya, apakah kelebihan KUM bisa digunakan untuk pengajuan berikutnya? Oke, sekarang kita lihat aturannya ya dan mekanismenya bagaimana. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Pak Saf Channel, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, karena subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Oke, sekarang kita lihat di POPAK 2019 ya, seperti apa sih ketentuannya. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah aturan POPAK-nya. Yang pertama adalah hanya penelitian yang bisa digunakan ya. Hanya penelitian yang bisa kelebihan penelitian yang bisa digunakan untuk kembali digunakan untuk pengajuan berikutnya. Nah, berikutnya adalah ini untuk lektor kepala dan profesor, itu yang mengatur adalah Dikti Pusat. Dan untuk asisten ahli dan lektor diusulkan oleh tim penilai kampus yang diusulkan untuk Dikti setempat ya. Itu mungkin aturan yang baku di POPAK 2019. Nah, seterusnya bagaimana hitung-hitungannya? Berikutnya adalah di poin 62, itu yang kelebihan KUM itu maksimal hanya bisa digunakan 80% ya dari kebutuhan minimal unsur penelitian ya. Nanti seperti apa contohnya akan saya berikan di akhir video ini ya. Berikutnya adalah, nah, biasanya juga ada kelebihan di unsur pendidikan. Apakah bisa digunakan? Pak Syaf, tidak bisa ya. Tidak bisa digunakan untuk pengajuan jabatan atau pangkat berikutnya. Namun bisa digunakan untuk memenuhi angka kredit kumulatif ya. Jadi ya, dia tidak bisa digunakan untuk pengajuan jabatan akademik berikutnya. Nah, berikutnya juga kelebihan ini tidak digunakan atau tidak berlaku pada pengangkatan pertama jabatan akademik dosen ya. Kalau asisten ahli itu bisa juga ada kelebihannya ya, biasanya juga banyak sekali, karena ya minimal kalau 1 tahun mengajar ya biasanya sudah ada kinerja tridharma yang cukup banyak dari seorang dosen ya, kalau dia rajin dan juga produktif ya. Kalau tidak ya minimal 10 poin yang dibutuhkan selain ijazah S2 itu sudah terpenuhi ya selesai ya. Artinya memang untuk pengajuan asisten ahli ya tidak usah kita harap lagi untuk kelebihannya ya, memang karena kelebihannya tidak berlaku di pengajuan asisten ahli ya. Nah, berikutnya adalah ini saya sudah membuat contoh ya, mudah-mudahan contohnya ini benar ya. Ini contohnya adalah seorang dosen A dengan jabatan terakhir lektor 200 itu akan mengajukan jabatan ke lektor 300. Jadi kan ada kebutuhan KUM sebanyak 100 KUM ya. Dengan angka penelitian itu 36% ya. Sudah saya cek di POPAK itu proporsi penelitian 36%, dari 100 berarti kan 35 ya. Jadi kebutuhan KUM penelitian di pengajuan lektor 200 ke 300 itu adalah 35. Itu kalau punya jurnal atau artikel di Sinta 1 itu kan berapa ya? 30 ya kalau nggak salah, atau 25 ya. Jadi kurang lebih 2 artikel cukup lah yang terakreditasi. Itu juga sangat cukup lah ya. Nah, ternyata setelah dinilai oleh VJA, ini kalau lektor masih L-Dikti ya, angka kreditnya itu 30 untuk penelitian, nanti berarti kan kurang 5. Nah, padahal dulu ketika mengajukan lektor 200 itu dia punya lebihan KUM 50 KUM. Nah, apakah bisa digunakan
Nah, ternyata lebihan itu tidak bisa digunakan kalau penilaiannya itu kurang dari 35 atau kurang dari kebutuhan minimal KUM penelitian, yaitu 35. Padahal nilainya 30. Berarti kan tidak bisa digunakan. Nah, jika ini kasusnya kalau berbeda ya, kalau nilai KUM terakhir atau nilai KUM yang dinilai oleh penilai dikti itu 35, itu kelebihannya bisa digunakan. Tidak semua 50, tapi hanya 80% dari kebutuhan minimal, yaitu 80% kali 35, yaitu 28. Itu yang bisa digunakan. Jadi kalau di bawah 35 itu berarti tidak bisa digunakan. Kalau minimal tercapai 35 itu hanya 80% yang bisa digunakan, yaitu 28. Kalau lebihan angka kredit di bawah 35, maka lebihan dapat dipergunakan semuanya. Ini juga cukup membantu ya, kalau lebihannya ternyata di bawah 35, padahal lebihannya kan 50, berarti tidak bisa digunakan. Eman ya, sayang sekali kalau tidak bisa digunakan itu, ya tidak masalah ya. Sebenarnya lebih nggak lebih ya, tetap seorang dosen pasti akan berpacu untuk bisa memenuhi kebutuhan KUM minimal ya, yaitu 35. Itu kalau normal kita ikuti kenaikan pangkat secara 2 tahun, saya kira cukup lah untuk publikasi di jurnal-jurnal yang terakreditasi maupun jurnal internasional, syukur-syukur ya. Oke, contoh berikutnya adalah ini ya. Ini contoh dari KPAK yang saya copy di sini. Jadi dosen A jabatan terakhirnya lektor 300. Jadi terusannya ini saya buat sequelnya ya, supaya sobat juga punya perspektif yang sama ya. Mudah-mudahan saya juga benar menghitungnya. Nanti kalau ada yang salah silahkan diberikan masukan, dan tidak masalah, saya open minded, tidak akan marah ya. Saya justru senang kalau ada yang memberikan feedback terhadap konten saya, artinya nonton konten saya gitu loh ya. Jadi konten saya menarik lah, seperti itu. Nah begini, kalau dosen A itu lektor 300, dia mau naik ke lektor kepala, berarti ini sudah masuk ke dikti ya pengusulannya. Berarti kan dia dari 300 ke 400 kan kebutuhannya 100 KUM ya secara total, dari mulai pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu kan 100 poin. Nah, padahal penelitiannya itu butuh 40% dari 100, berarti 40. Ternyata setelah dinilai pengajuannya itu nilai penelitiannya hanya 30, berarti kan dia kurang 10. Nah, lebihan angka kredit 60 itu tidak bisa digunakan karena penilaian awalnya itu KUM penelitiannya di bawah 40 poin, jadi tidak bisa digunakan. Yaitu sayangnya di situ. Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui dalam 40 oleh penilai pusat itu, nah lebihan yang 60 itu hanya bisa digunakan 80% dari hitungnya 80% saja. Itu pun pengalinya bukan 60, tapi pengalinya dari kebutuhan minimal KUM penelitian, yaitu 40, dari 32. Meskipun lebihannya 60, kalau lebihan angka kredit di bawah 32, maka semua lebihan dapat digunakan. Nah, seperti itu ya mekanismenya sobat semuanya ya. Jadi punya lebihan KUM itu juga senang, tapi ketika digunakan untuk pengajuan berikutnya ternyata KUM penelitian kita itu di bawah kebutuhan minimal, itu juga tidak bisa diklaim, tidak bisa kita gunakan untuk menambah KUM penelitian di pengajuan berikutnya. Ya kurang lebih begitu ya sobat semuanya. Konten singkat saya ini semoga berfaedah. Kalau unfaedah ya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya masih belajar juga, kita sama-sama belajar untuk menjadi dosen yang profesional. Berbagi ilmu sedikit, tidak masalah ya sobat semuanya, mudah-mudahan diterima dan diapresiasi dengan cara apa? Dengan cara subscribe ya Pak Sub Channel, karena subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Terima kasih, semoga bermanfaat, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.